Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri. Kali ini kami akan menghadirkan bagian terakhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Jelmaan Siluman Ular bagian 5 tamat. Untuk mengunjungi Mak Eno, Marlina berniat mengajak Ningsih. Dia rindu pada sahabatnya itu. Sudah beberapa bulan mereka tak saling berkabar karena kesibukannya masing-masing. Tapi entah kenapa Ningsih malah tak bisa dihubungi. Hal itu sempat membuat Marlina berniat untuk mengunjungi rumah Ningsih. Toh dia sudah punya alamatnya. Mungkin malah jadi sebuah kejutan kalau dia tiba-tiba datang. Ningsih pasti senang. Namun Marlina jadi ragu. Bagaimana kalau Ningsih tak ada di rumah? Karena Ningsih pernah cerita kalau dia sering plesir ke tempat-tempat eksotis yang ada di penjuru negeri ini. Mungkin saja di sana tak ada sinyal. Akhirnya Marlina putuskan untuk pergi mengunjungi Mak Eno seorang diri. Meskipun jauh, tapi dia masih ingat tempatnya. Berangkat sejak pagi, Marlina berkendara sendirian menuju rumah Mak Eno. Uang tunai 100 juta telah siap dan terbungkus rapi dalam sebuah tas di jok belakang mobilnya. Setelah seharian menempuh perjalanan dan sempat beberapa kali salah jalan, Marlina akhirnya tiba di tempat tujuan menjelang malam. Usai memarkir mobilnya di halaman rumah Mak Eno yang cukup luas, kini Marlina telah berdiri di depan pintu rumah dengan menjinjing tas berisi uang. Mak Eno, Mak. Marlina memanggil sambil mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Marlina jadi bimbang. Apa jangan-jangan Mak Eno tak ada di rumah? Namun cuping hidungnya langsung berkerut begitu mencium bau bakaran dupa yang amat dia kenali. Apa jangan-jangan Mak Eno sedang melakukan ritual? Mungkin saat ini ada orang lain yang sedang melaksanakan ritual yang dulu pernah dia jalani, dan dia tak ingin kedatangannya malah jadi mengganggu. Akhirnya Marlina memutuskan untuk menunggu. Lagi pula dia tak punya pilihan lain. Ini sudah malam. Dia tak mungkin pulang lagi. Dia takut kalau terjadi apa-apa di jalan, sedangkan dia hanya sendiri. Marlina ingin menunggu di dalam mobilnya sambil duduk santai mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Tapi belum apa-apa. Sayup terdengar suara langkah kaki dari dalam sana yang datang mendekati pintu. Klek. Pintu pun terbuka, muncul Mak Eno yang langsung memicingkan mata tuanya demi bisa mengenali wajah Marlina yang berdiri dalam gelap. Siapa? Marlina, Mak. Dahi Mak Eno berkerut, coba mengingat-ingat. Marlina. Oh iya, kamu ya. Ada perlu apa? Marlina tak langsung menjawab. Dia tak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dia tak bisa begitu saja serahkan uang lalu pergi karena takut dianggap tak sopan. Akhirnya dia coba cari alasan lain, sekedar untuk basa-basi. Cuma mau silaturahmi, Mak. Begitu. Ayo masuk. Marlina pun menurut. Dia langsung masuk ke dalam rumah, di mana bau dupa kian tajam menusuk hidungnya. Di dalam ruangan, Marlina menyadari kalau ternyata dia tak sendiri. Di balik kepulan asap bakaran dupa, nampak ada seseorang yang berbaring di atas dipan kayu di sudut ruangan. Dipan yang sama saat dia melakukan ritualnya dulu. Sepertinya seorang wanita. Dia berbaring diselimuti kain batik sebatas leher. Wajahnya tak terlihat karena tertutupi asap tipis dupa yang mengepul. Tapi Marlina yakin wanita itu sedang menjalani ritual. Dia jadi merasa tak enak. Dia pun ucapkan permintaan maaf pada Mak Eno. Maaf, Mak, saya nggak maksud ganggu. Kalau emang Mak sedang sibuk, lebih baik saya pergi saja. Mak Eno menggeleng, sejenak lempar pandangan ke arah wanita yang terbaring di dipan itu, lalu kembali memandang wajah Marlina sambil tersenyum. Mak memang sedang melakukan sesuatu, tapi ini hal yang lain. Bukan ritual seperti yang pernah kamu lakukan. Tapi nggak apa-apa, bisa dilanjut nanti. Itu kamu bawa apa? Ini, Mak, saya sengaja datang untuk memberikan sesuatu untuk Emak. Mohon diterima.
Jawab Marlina sambil menyodorkan tasnya. Ini apa? Mak Enok menerima tas itu, lantas membukanya. Dia pun langsung terkekeh begitu melihat tumpukan uang yang ada di dalamnya. Hehehe, uang? Untuk apa? Orang setua emak sudah tak butuh uang. Marlina tersenyum. Dia yakin Mak Enok hanya bercanda. Siapa yang tak butuh uang? Hanya orang mati saja yang sudah tak membutuhkannya. Gak apa-apa mak, simpan saja. Siapa tahu nanti mak perlu. Mak Enok tersenyum, lalu kembali menutup tas itu, kemudian meletakkannya persis di sampingnya. Ya sudah, terima kasih. Marlina mengangguk sambil tersenyum, hatinya lega. Niatnya sudah terlaksana, tapi sekarang dia jadi bingung sendiri. Urusannya sudah selesai, namun dia tak berani pulang malam-malam begini, dan dia sungkan meminta izin untuk menginap pada Mak Enok. Ma. Mendadak terdengar suara lirih dari wanita yang terbaring di atas dipan. Marlina kerenyitkan dahi. Dia seperti mengenali suara itu, tapi dia belum sepenuhnya yakin. Marlina langsung menatap mata Mak Enok seolah minta penjelasan. Namun Mak Enok tak berucap sepatah kata pun. Wanita tua itu malah langsung bangkit dan melangkah mendekati dipan, lalu berdiri persis di sampingnya. Ma, aku gak kuat, Ma. Terdengar kembali suara wanita itu dengan nada yang memelas. Sudah, kamu berbaring saja. Jangan banyak bicara. Ujar Mak Enok menimpali sambil membenarkan kain yang menutup tubuh wanita itu yang sedikit melorot. Hati Marlina berontak minta jawaban. Suara wanita itu benar-benar mengingatkannya pada seseorang. Akhirnya dia beranikan diri mendekat tanpa minta izin pada Mak Enok. Tapi sepertinya wanita tua itu tak keberatan. Mak Enok biarkan Marlina menghampirinya, hingga akhirnya berdiri di sampingnya dan langsung memekik. Ningsih? Mata Marlina terbelalak seakan tak percaya. Di hadapannya ada Ningsih yang terbaring dengan kondisi mengenaskan hingga nyaris tak dikenali. Wajahnya cekung dengan tulang pipi yang menonjol. Bola matanya seakan membesar dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. Rambutnya garing riap-riapan. Tubuhnya kurus kering, menyisakan kulit pembalut tulang. Lina, Marlina. Ningsih memanggil lirih terbata-bata, tangannya coba menggapai. Namun gerakannya yang lemah hanya mampu membuat tangannya terangkat sedikit, lalu kembali terkulai. Mak, Ningsih kenapa? Marlina histeris sambil pandangi tubuh Ningsih yang kini tak ubahnya bagai tengkorak hidup. Mak Enok menyeringai. Raut wajahnya menyimpan sejuta misteri. Untuk sesaat dia pandangi wajah Marlina lekat-lekat. Lalu wanita tua itu pun mulai angkat bicara. Sekarang kamu dengar baik-baik, karena ini juga berlaku untuk dirimu. Ketahuilah, selama menjalani pernikahan, saripati kehidupan kalian sedikit demi sedikit diambil oleh sang siluman setiap kali kalian berhubungan badan. Akibatnya, tubuh kalian perlahan-lahan akan melemah. Tapi memang itulah harga atas semua kekayaan yang selama ini kalian terima. Astaga. Marlina terhenyak, kakinya seketika lemas, nyalinya amblas. Dia tak mengira kalau hal mengerikan macam itu bakal terjadi. Ya Tuhan, kenapa Mak tidak beritahukan semua ini sejak awal? Tanya Marlina dengan jengkelnya. Memberitahu, aku tak punya kewajiban untuk itu. Lagi pula kalian semua para pemuja harta, memang sama saja. Kalian terlalu larut dalam kesenangan, hingga tak menyadari kalau ada sesuatu yang harus kalian beri. Jawab Mak Enok. Lalu apa gunanya tumbal yang selama ini kami berikan? Apa itu tidak cukup? Balas Marlina yang tak puas dengan jawaban Mak Enok. Mak Enok menggeleng sambil tersenyum sinis. Tidak, tumbal bayi itu hanya sebagai bukti atas pengabdian kalian.
Memangnya apa yang kalian pikirkan? Orang lain yang kehilangan nyawa, tapi kalian yang menikmati hasilnya. Enak betul. Tapi tadi Mak bilang tubuh kami akan melemah secara perlahan-lahan. Lalu kenapa kondisi Ningsih bisa berubah secepat ini? Selama ini dia baik-baik saja. Bahkan beberapa bulan yang lalu, kami masih sempat saling menghubungi, sahut Marlina. Mak Enok kembali tersenyum sinis selalu menjawab, dia termakan oleh keserakahannya sendiri. 6 bulan yang lalu, dia mendatangiku untuk minta petunjuk bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Aku pun memenuhi keinginannya dengan memintanya untuk melakukan ritual itu sekali lagi. Karena memang dengan begitu, sang siluman akan lebih sering datang untuk menidurinya. Tapi tanpa dia sadari, hal itu justru jadi malapetaka. Saripati kehidupannya lebih cepat terkuras, hingga dalam waktu singkat, tubuhnya kian lemah, sampai seperti yang kamu lihat saat ini. Ya Tuhan. Marlina bergumam lirih, langit serasa runtuh, kenyataan ini terlalu sulit untuk diterima. Rasa takut seketika menjalar dalam hatinya. Apa gunanya banyak harta kalau kelak dia tak bisa menikmatinya? Tapi bagaimana Ningsih bisa ada di sini? Tanya Marlina penuh selidik. Sebulan yang lalu dia kembali mendatangiku untuk minta pertolongan. Tapi sudah tak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa sedikit mengurangi penderitaannya sampai nanti ajalnya datang menjemput, jawab Mak Enok. Marlina bergidik ngeri. Tak terbayangkan kalau hal ini sampai terjadi pada dirinya. Semua itu langsung membuatnya berpikir ulang dan ingin menyudahi semuanya. Kalau begitu, aku mau berhenti saja, Mak. Mak Enok spontan menggeleng. Tidak semudah itu. Sejak kamu memulainya, tak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali apa, Mak? Kecuali anakmu yang menggantikannya. Duar. Marlina tersentak bagi mendengar sambaran petir. Gila, mana mungkin dia menjerumuskan Sinta? Apa tak ada cara lain, Mak? Tanya Marlina coba menggali kemungkinan. Hanya kematian yang bisa mengakhiri semua ini. Tapi apa kamu sudah siap untuk mati? Tegas Mak Enok lagi. Marlina tertunduk lesu, matanya yang lentik langsung meredup. Tak ada jalan keluar, tak ada lagi harapan. Semua yang dikatakan Mak Enok, tak satu pun yang bisa berakhir bahagia. Demi melihat Marlina yang mentalnya anjlok, Mak Enok coba berikan kata-kata penghibur, sekedar untuk kembali membangkitkan semangat Marlina. Sudahlah, jalani saja, nikmati saja semua harta itu selagi kamu bisa. Memang itu kan yang kamu mau. Toh semua manusia akhirnya akan mati. Tapi lebih baik mati bergelimang harta daripada mati dalam keadaan miskin. Iya kan? Marlina membisu, hatinya terbelah. Satu sisi dia mengamini ucapan Mak Enok, namun di sisi lain mulai timbul rasa khawatir. Marlina sadar hari-harinya ke depan tak akan pernah sama lagi. Malam itu juga Marlina pergi meninggalkan rumah Mak Enok. Dia sudah tak peduli kalau nanti terjadi apa-apa di jalan. Apa bedanya? Toh sesuatu yang lebih menakutkan kini telah menantinya di depan mata. Marlina berkendara sambil menangis. Sepanjang jalan dilaluinya dengan perasaan campur aduk. Terbayang-bayang wajah Sinta, satu-satunya harta paling berharga di dunia ini. Marlina dalam dilema. Sesungguhnya dia benar-benar ingin mengakhiri semua ini. Dia tak peduli kalau itu berarti harus mengorbankan nyawanya. Tapi apa jaminannya kalau setelah itu Sinta akan mewarisi semua hartanya? Bagaimana kalau setelah dia mati, lalu semuanya musnah hingga Sinta kembali hidup miskin? Satu hal yang jelas-jelas tidak dia inginkan. Namun, terus menjalani semua ini juga tak membuat segalanya jadi mudah. Kenyataan kalau dirinya akan terus melemah
akibat Saripati hidupnya direnggut, jelas membuat nyalinya ciut. Tapi akhirnya dia coba meyakinkan diri untuk tetap menjalani semuanya seperti saran Mak Eno. Meskipun lambat laun tubuhnya akan rusak, namun dia yakin semua itu akan melalui proses yang panjang. Dan selama itu, dia akan pastikan Sinta mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus bergantung pada semua harta hasil pesugihannya. Entah sudah berapa lama Marlina berkendara menyusuri jalan sepi yang gelap, sampai pada satu tikungan tajam. Dirinya yang kurang fokus membuatnya lengah hingga mobilnya menabrak pagar pembatas jalan. Mobilnya melintir masuk ke dalam jurang, lalu berhenti setelah sempat terguling-guling beberapa kali. Tolong, tolong. Marlina minta tolong dengan suara parau. Darah mengucur deras dari kepalanya, tubuhnya lemas, pandangannya kabur. Namun dia merasa seolah ada sesuatu yang melilit tubuhnya, lalu menyeretnya keluar dari dalam mobil. Kemudian terdengar suara yang berbisik lirih, persis di telinganya. Kamu belum boleh mati. Lalu gelap. Marlina perlahan membuka mata. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Sinta yang langsung memekik begitu melihat dirinya sadar. Mama. Sinta membelai wajah mamanya sambil menangis. Anak itu nampak khawatir. Lalu datang seorang dokter bersama 2 orang perawat yang dengan cekatan langsung memeriksa kondisi Marlina. Syukurlah, ibu sudah sadar. Sekarang lebih baik ibu istirahat saja. Jangan banyak bicara dulu, apalagi bergerak, pesan sang dokter. Saya di mana? Tanya Marlina yang masih bingung. Terakhir kali yang diingatnya adalah dirinya yang minta tolong dalam mobilnya yang terbalik. Ibu ada di rumah sakit. Ibu mengalami kecelakaan. Untungnya ibu bisa selamat. Sekarang lebih baik ibu istirahat. Jelas sang dokter lalu berbalik pergi setelah sebelumnya memeriksa botol infus. Marlina menghela nafas, sejenak merasakan nyeri pada kepalanya yang terbalut perban. Dipandanginya sekujur tubuhnya yang penuh luka hingga harus mendapatkan sejumlah jahitan. Kenapa jadi begini, Ma? Memangnya Mama dari mana? Sampai nekat bawa mobil malam-malam? Tanya Sinta yang langsung memberondong Marlina dengan pertanyaan. Mama dari rumah Tante Ningsih. Mama nekat pulang malam-malam karena ada urusan penting. Ya Tuhan. Sinta cuma bisa geleng-geleng kepala, tapi sepertinya dia percaya dengan ucapan mamanya. Dan itu membuat Marlina sedikit lega di tengah rasa nyeri yang menderita sekujur tubuhnya. Setelah beberapa hari, akhirnya Marlina diperbolehkan pulang. Sejak tiba di rumah, Sinta sebisa mungkin berusaha untuk merawat mamanya. Meski dia sedikit canggung karena tak biasa melakukan apa-apa. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya Sinta yang Marlina punya. Dia tak mau mempekerjakan orang lain karena masih trauma dengan kejadian Bidin dan Parti. Selama masa pemulihan, Marlina tak bisa lepas untuk terus memikirkan Ningsih. Marlina masih tak habis pikir kenapa Ningsih nekat berbuat sejauh itu. Apa uang yang selama ini dia dapatkan masih belum cukup? Tapi Marlina tak mau menghakimi. Dia sadar setiap manusia memiliki batas kepuasannya masing-masing, dan keserakahan adalah satu penyakit hati yang kadarnya sulit untuk diukur. Ningsih pun telah menuai hasil dari apa yang telah dia tanam. Namun Marlina yakin, andaikan Ningsih tahu kalau akhirnya akan seperti ini, mungkin sahabatnya itu tak akan mau melakukannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, segalanya telah terjadi. Dan dengan kondisi tubuh yang seperti itu, Marlina sadar kalau ajal Ningsih hanya tinggal hitungan hari. Dan benar saja, setelah beberapa hari, kekhawatiran Marlina pun akhirnya terjawab. Datang kabar duka Ningsih meninggal dunia. Marlina hanya bisa menangis. Sebenarnya dia ingin sekali pergi ke rumah Ningsih demi menghadiri pemakaman sahabatnya itu. Namun kondisi tubuhnya yang masih lemah tak memungkinkannya untuk pergi ke sana. Sejak kematian Ningsih, Marlina merasa sendirian.
Tak ada lagi teman tempat berbagi cerita tentang segala pesugihan itu. Tapi Marlina sadar, dia sudah terlanjur memilih. Tak ada jalan untuk kembali. Suka tak suka, mau tak mau, dia harus tetap menjalaninya, meski kini dengan semangat yang telah redup. Hari berganti, waktu berlalu, hingga tibalah saat yang dulunya begitu dia tunggu. Namun kini jadi saat yang teramat menegangkan. Waktunya melayani sang siluman. Kini Marlina dia menunggu sambil duduk di atas ranjang. Dipandanginya bekas luka pada beberapa bagian tubuhnya yang masih terasa nyeri. Entah bagaimana dia bisa melayani siluman itu dengan kondisi seperti ini. Lihat saja nanti. Tepat jam 12 malam, mendadak ada angin dingin yang berhembus menerpa tengkuk Marlina. Sudah waktunya. Segalanya masih sama, suasana mendadak hening, lampu kamarnya berkedip-kedip lalu mati. Namun kini tercium bau busuk yang kian menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan. Marlina spontan menutup hidung. Bau apa ini? Belum hilang rasa herannya. Marlina memekik tertahan saat melihat ada sesuatu yang besar dan panjang berkilau merayap di lantai kamarnya. Astaga. Marlina seketika palingkan wajah. Ada ular besar seukuran paha manusia dengan sisik kehijauan yang kini tengah merayap naik ke atas tempat tidurnya. Marlina hanya bisa meringis jijik sambil membuang muka. Dia merinding saat merasakan sisik-sisik ular itu bergesekan dengan kulit tubuhnya yang polos tanpa busana. Marlina sadar, kini suaminya hadir dalam wujud aslinya. Sesuatu yang selama ini sangat dia khawatirkan. Dengan mata terpejam, Marlina hanya bisa pasrah saat ular besar itu perlahan-lahan melilit tubuhnya. Sambil menjulur-julurkan lidahnya, rasanya begitu licin. Dirinya seolah sedang bermandikan lem yang kental dan berbau busuk. Selama beberapa saat, ular besar itu masih terus melilitnya. Sampai akhirnya ada satu momen, Marlina tersentak saat merasakan ada sesuatu yang merangsek masuk ke dalam organ kewanitaannya, bagai tembus sampai ke rahim. Marlina meringis menahan sakit sampai menggigit bibir. Tak ada lagi sensasi hebat dari sebuah senggama. Kini yang ada hanya rasa perih pada kemaluannya, disertai bau busuk yang menyengat. Waktu seakan berjalan begitu lama, rasanya bagai di neraka. Andai kata situasi mengizinkannya untuk menjerit, mungkin lengkingannya bisa terdengar hingga jauh menembus malam. Rasa sakit yang luar biasa nyaris membuat Marlina pingsan. Namun saat dia ada di ambang batas kesadarannya, ular itu perlahan mulai melonggarkan lilitannya, lalu merayap pergi, hilang entah kemana. Marlina terkulai lemas, tubuhnya serasa remuk dan layu, bagai tanaman yang terinjak-injak. Kemaluannya panas serasa terbakar, menimbulkan rasa nyeri sampai ke ulu hati. Sejenak dia mengatur napas dengan dada turun naik, tapi rasa lengket dan aroma busuk, tak ubahnya bau tong sampah, membuatnya mual, hingga isi perutnya berontak minta keluar. Marlina muntah sejadi-jadinya, hingga mengotori lembaran-lembaran uang yang bertebaran di lantai, tapi dia tak peduli. Dia hanya ingin segera mandi demi menghilangkan semua noda dan melupakan malam yang terkutuk ini. Sejak hari itu, Marlina mengurung diri di dalam kamarnya. Kejadian demi kejadian yang beruntun dia alami membuat mentalnya ambruk. Apa yang terjadi dengan Ningsih saja masih membuatnya tak bisa tidur. Ditambah lagi kejadian malam itu saat sang ular menggaulinya, benar-benar meninggalkan trauma. Dia sama sekali tak menyangka kalau melayani suaminya dalam wujud aslinya terasa begitu menyiksa. Sungguh berbanding terbalik dengan pengalaman sebelumnya. Kini hatinya diliputi rasa gundah. Bagaimana kalau siluman itu akan terus datang dengan wujud aslinya? Apakah dia sanggup menghadapinya? Entahlah. Pengalaman pertama saja sudah begitu menyiksa. Dia tak tahu bagaimana kedepannya nanti. Hingga tiba waktu untuk satu kewajiban yang lain, anak-anak ularnya datang demi mendapatkan jatah darahnya. Marlina hanya bisa pasrah.
Dia biarkan ular-ular itu menggigit, lalu mengisap darahnya yang rasanya kini lebih menyakitkan. Bagaimana tidak, tubuh anak-anaknya kini makin membesar, ukurannya nyaris sebesar lengan orang dewasa. Sudah barang tentu asupannya jauh lebih banyak, bahkan isapannya mampu membuat Marlina tak bisa berjalan hingga 2 hari. Tapi semua itu dengan terpaksa harus dia hadapi. Mau bagaimana lagi? Bersembunyi pun jelas tak mungkin. Dia hanya berharap kalau dia mampu menjalaninya. Sejak saat itu, sang siluman selalu mendatangi Marlina dalam wujud ularnya yang menjijikan. Tak ada lagi wujud lelaki mempesona, tak ada lagi sensasi senggama yang luar biasa. Kini, yang ada rasa sakit serta bau busuk yang membuat Marlina kian menderita. Marlina tak tahu kenapa bisa begitu. Selama beberapa tahun dia hanya berusaha untuk tetap kuat. Semua itu demi masa depan Sinta yang sebentar lagi lulus kuliah. Marlina berharap setelah itu Sinta akan mampu mandiri tanpa harus bergantung lagi pada dirinya. Segalanya berjalan sesuai harapan. Setelah lulus kuliah, Sinta pun membuka sebuah resto dan kafe kekinian mengikuti tren yang memang sedang menjamur. Tak seperti toko kosmetik milik Marlina yang terkesan ala kadarnya, resto milik Sinta sengaja didirikan dengan perencanaan yang matang dan serius. Berbekal ilmu yang dia timba selama masa kuliah, serta dukungan materi dari Marlina yang seolah tanpa batas, usaha resto milik Sinta pun berkembang sesuai harapan. Dalam waktu singkat, telah berdiri beberapa cabang sebagai lambang kesuksesan dari bisnis tersebut. Marlina jelas bahagia. Dia merasa tujuannya telah tercapai, meski semua itu harus dia tebus dengan harga yang mahal. Kondisi tubuhnya kian lama kian menurun, bahkan kini dia kerap merasakan nyeri pada perutnya, padahal belum tiba waktunya untuk bertelur. Semua itu tak luput dari perhatian Sinta. Gadis yang kini telah tumbuh dewasa itu mulai mencium gelagat mencurigakan dari kondisi mamanya yang makin payah. "Mah, kita ke rumah sakit ya, biar kita bisa tahu apa penyakit mama," desak Sinta pada Marlina. "Nggak usah, Sin, mama baik-baik aja kok," jawab Marlina coba redakan kekhawatiran Sinta. Tapi Marlina hanyalah wanita biasa, kekuatannya ada batasnya. Dalam satu situasi, Marlina tiba-tiba saja ambruk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Marlina begitu syok ketika dokter memberitahukan kalau dirinya mengidap suatu penyakit yang mematikan, kanker rahim. Ya Tuhan, apakah ini akibat dari pesugihan itu, atau ini benar-benar murni penyakit teguran dari Tuhan? Dia tak tahu. Siang malam Marlina terus memikirkannya. Dokter menyarankan agar rahimnya segera diangkat kalau dia mau selamat, sedangkan dia butuh organ reproduksinya itu untuk membuahi telur. Mana yang harus dia pilih? Namun Marlina tak mau terjebak dalam dilema. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya dia sampai pada satu keputusan. Dia akan membuang rahimnya. Dia merasa sudah tak punya lagi alasan untuk mempertahankannya. Meski dia tahu dengan begitu, artinya dia tak mungkin lagi bisa membuahi telur, tapi dia tak peduli. Dia sudah lelah, dia ingin berhenti. Singkat cerita, akhirnya Marlina benar-benar melakukan operasi pengangkatan rahim. Namun setelah sukses menjalaninya, timbul satu pertanyaan yang mengusik dalam benaknya. Kini dia sudah tak mungkin lagi bisa membuahi telur sebagai sarana mencari tumbal. Lalu apa yang akan terjadi nanti? Mungkin hanya Mak Enok yang bisa memberi jawaban, tapi Marlina sudah enggan untuk berhubungan dengan wanita tua itu lagi. Akhirnya Marlina hanya bisa menjalani hari-harinya dengan pasrah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Namun dia tak mau terlihat sedih di mata Sinta. Dia berusaha terlihat bahagia demi menutupi semua kegelisahannya. Hingga memasuki tahun yang berikutnya, tiba waktunya untuk kembali memberikan tumbal. Saatnya pembuktian. Sang siluman kembali datang dalam wujud ularnya yang licin berlendir, menebarkan bau busuk, lalu menggagahi Marlina, kemudian pergi dengan meninggalkan uang yang berserakan di lantai. Setelah itu Marlina hanya bisa menunggu.
Mestinya dalam beberapa hari ke depan, dia akan merasakan nyeri, pertanda dirinya akan bertelur. Tapi dia yakin hal itu tak mungkin lagi bisa terjadi. Setelah 10 hari, rasa nyeri itu memang kembali datang. Namun kini rasa sakitnya hadir bersamaan dengan darah berbau busuk yang keluar dari organ kewanitaannya. Semua itu terus dialami Marlina hingga lewat batas waktu untuk memberikan tumbal. Marlina pasrah. Dia pun telah siap jika sang siluman datang untuk menjatuhkan hukumannya. Namun setelah beberapa hari, sang siluman tak kunjung datang. Tapi Marlina masih terus menunggu di tengah rasa nyeri dan darah busuk yang terus keluar dari kemaluannya. Hingga lewat beberapa bulan, sang siluman akhirnya muncul juga. Tapi kedatangannya kali ini bukan untuk menghukum Marlina, melainkan untuk kembali menggaulinya seperti yang sudah-sudah. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda. Setelah sang siluman puas mengumbar hasratnya lalu pergi, tak ada lagi uang yang bertebaran di lantai seperti biasanya. Marlina jelas heran, namun dia tak berani protes. Dia yakin semua itu akibat dari dirinya yang tak mampu lagi memberikan tumbal. Sejak saat itu, sang siluman kerap datang, namun tak pernah lagi memberikan uang sebagai imbalan. Marlina jelas tersiksa, tapi dia sadar kalau dirinya tak mungkin menghindar, apalagi menolak kedatangan sang siluman yang kini seolah menjadikannya sebagai budak pemuas nafsu belaka. Akibat daripada itu, kondisi Marlina terus merosot, badannya makin kurus dan layu, darah busuk tak henti keluar dari kemaluannya. Semua itu tentu saja membuat Sinta heran sekaligus khawatir. Gadis itu benar-benar tak habis pikir. Tadinya dia mengira mamanya akan baik-baik saja setelah rahimnya diangkat. Tapi kenapa kondisinya justru kian memburuk? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mamanya? Demi menemukan jawabannya, Sinta pun kembali membawa Marlina ke rumah sakit. Namun kali ini tim dokter kebingungan karena tak mampu menemukan penyebab dari semua itu. Akhirnya Marlina kembali dibawa pulang atas permintaannya sendiri. Dia sadar kalau pergi berobat hanyalah sia-sia. Tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sejak saat itu, dia sengaja mengurung diri untuk menyembunyikan kondisinya demi menghindari perguncingan dari orang-orang. Namun entah kebetulan atau bukan, bersamaan dengan itu, usaha resto milik Sinta yang tadinya berkembang dengan pesat, mendadak mengalami kemunduran. Beberapa cabang yang sebelumnya terbilang ramai, tiba-tiba saja jadi sepi, hingga akhirnya terpaksa tutup, dan kini hanya menyisakan satu cabang saja, itu pun dengan omset yang tergolong pas-pasan. Sinta amat terpukul, dia benar-benar tak tahu kenapa jadi begitu. Segala cara dia tempuh demi membangkitkan kembali usaha resto miliknya, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Hal itu jelas membuat Marlina sedih. Bagaimana tidak, dia merasa rencananya telah gagal. Dia benar-benar tak menyangka kalau usaha milik putrinya juga akan terkena imbasnya. Kini dia hanya bisa meratapi nasib karena tak mampu berbuat apa-apa. Akibat daripada itu, sedikit demi sedikit harta Marlina terkikis demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mau bagaimana lagi, tak ada lagi uang pesugihan yang selama ini selalu dia andalkan. Namun rupanya Sinta belum mau menyerah. Atas seizin Marlina, beberapa aset sengaja dijual demi untuk membangkitkan kembali usaha restonya yang mati suri. Tapi ternyata semua itu belumlah cukup. Situasinya tak kunjung membaik. Sinta pun akhirnya nekat meminjam uang dari bank, bermodalkan sertifikat rumah yang kini jadi satu-satunya harta yang tersisa. Tapi setelah itu, tetap tak ada perubahan yang berarti, hingga akhirnya Sinta pun menyerah. Dia tak tahu lagi harus bagaimana di tengah jeratan hutang yang melilit, serta kondisi kesehatan Marlina yang terus memburuk. Marlina kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tak ada lagi Marlina yang dulu. Yang ada hanya seorang wanita bertubuh kurus kering dengan darah berbau busuk yang terus meleleh keluar dari kemaluannya. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, sang siluman masih terus saja datang untuk mengumbar nafsu. Marlina hanya bisa menangis di tengah rasa sakit luar biasa setiap kali dia dipaksa melayani siluman jahanam itu. Marlina sudah tak tahan,
Rasanya ingin mati saja. Kini dia benar-benar menyesal telah menempuh jalan sesat itu, tapi tak ada jalan untuk kembali. Hingga suatu hari, segalanya mendadak berubah. Selama beberapa bulan, sang siluman tak pernah muncul lagi. Dia bagai hilang di telan bumi. Hal itu tentu saja membuat Marlina lega, meski menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Anak-anak ularnya pun telah lama tak menampakkan diri. Mereka semua seolah hilang tanpa jejak. Tapi lagi-lagi semua itu hanya jadi misteri yang tak mampu terjawab. Namun, bersamaan dengan itu, kondisi ekonomi yang sempat sulit perlahan-lahan mulai membaik. Resto milik Sinta berangsur bangkit dari keterpurukan hingga kembali memancarkan sinar kesuksesannya. Jelas Marlina mensyukuri semua itu, meski dalam hatinya timbul satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Namun Marlina coba berpikir positif. Mungkin saja Tuhan yang Maha Pengasih telah berbaik hati mengulurkan tangannya hingga membuat keluarganya keluar dari jurang kesengsaraan. Di tengah usahanya yang terus meroket, Sinta jadi jarang di rumah. Tapi itu bukan berarti dia menelantarkan mamanya. Sinta sengaja mempekerjakan seorang perawat khusus untuk merawat Marlina. Marlina pun tak keberatan. Meski kini dia dan Sinta jadi jarang bertemu, namun dia memaklumi semua itu. Bahkan dia bangga dengan pencapaian putrinya. Jerih payah yang selama ini dia pikir sia-sia, kini telah menampakkan hasilnya. Sekarang Marlina bisa tenang menjalani hari-harinya, hingga nanti tiba waktunya ajal datang menjemput. Namun suatu hari, sebuah kenyataan pahit seolah kembali membanting asanya yang sempat melambung tinggi. Malam itu, Marlina kembali melihat sosok yang sudah lama tak pernah dia temui. Sang siluman hadir dalam wujud manusianya yang gagah dan rupawan. Lelaki itu tiba-tiba saja muncul di dalam kamar Marlina. Namun dia hanya berdiri sambil tersenyum menatap Marlina yang terbaring lemah, lalu menghilang entah kemana. Marlina terhenyak. Dia yakin kalau dia tak sedang bermimpi. Apalagi dengan wangi tubuh siluman itu yang seolah membekas memenuhi seluruh ruangan. Pikiran Marlina liar dengan segala kemungkinan. Namun semua pertanyaan itu akhirnya terjawab saat Sinta mendatangi kamarnya dengan wangi tubuh yang sama. "Mama belum tidur?" tanya Sinta dengan kepala berbalut handuk, menandakan kalau dia baru selesai mandi. Marlina tak menjawab. Matanya terus menatap putrinya, seolah mencari jawaban dalam diam. Demi melihat sikap mamanya yang tak biasa, Sinta pun mendekat lalu kembali bertanya, Mama kenapa?" Sejenak Marlina masih membisu, tapi akhirnya dia menjawab dengan satu pertanyaan yang membuat wajah Sinta langsung terperangah. "Kamu sudah menikah dengan siluman itu?" Mendengar pertanyaan mamanya, Sinta spontan membisu. Namun dia sadar kalau tak ada gunanya dia berbohong. "Iya, Mah," jawab Sinta singkat sembari menundukkan wajah. "Ya Tuhan, apa yang telah kamu lakukan?" tanya Marlina dengan suara gemetar. Dia benar-benar tak menyangka hal ini bakal terjadi. "Sinta terpaksa, Mah. Sinta tak punya pilihan lain. Keadaan yang memaksa Sinta untuk menempuh jalan ini. Maafkan Sinta, Mah," jawab Sinta pelan. "Tapi bagaimana bisa?" tanya Marlina. Dia benar-benar tak mengerti bagaimana putrinya bisa ikut terjerumus. Sinta pun akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa mengikuti jejak mamanya. Malam itu, dia tiba-tiba saja datang. Sinta masih ingat, dia lelaki yang dulu pernah datang menitipkan anaknya dan mengaku sebagai teman mama dan juga mendiang Tante Ningsih. Awalnya Sinta tak tahu kalau dia itu adalah siluman ular yang selama ini menikahi mama dan Tante Ningsih. Sampai akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sinta jelas kaget dan tidak langsung percaya. Sampai akhirnya dia menunjukkan tumpukan uang yang banyak dan berjanji akan memberikan lebih banyak lagi kalau Sinta mau menggantikan mama untuk jadi istrinya. Blar. Marlina seketika lemas. Rupanya sang siluman telah menebar jeratnya dan kini Sinta ada dalam genggamannya.
Sinta mendekati mamanya yang seolah kehabisan kata-kata. Gadis itu coba untuk memberikan kata-kata penenang. Selama ini mama telah berkorban demi kebahagiaan Sinta. Jadi sekarang, biarkan Sinta menempuh jalan yang sama demi untuk membahagiakan mama, ucap gadis itu sambil mencium kening mamanya. Marlina hanya bisa menangis. Dia jelas tak setuju, tapi segalanya telah terjadi. Dan sepertinya yang dia tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Sejak saat itu, situasinya benar-benar berubah. Marlina dan Sinta kembali hidup dalam glamor kekayaan. Tapi semua itu tak membuat Marlina jadi bahagia. Lain halnya dengan Sinta, gadis itu terlihat begitu menikmati jalan hidupnya yang baru. Meskipun dia tahu, kelak dia akan bernasib sama seperti mamanya, tapi dia seperti tak peduli. Selang beberapa bulan, Marlina akhirnya sampai pada ujung penderitaannya. Setelah sekian lama tersiksa, dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sinta begitu sedih melepas kepergian mamanya. Kini dia harus menjalani semuanya seorang diri. Tapi dia sadar, dia telah memilih, dan dia telah siap jika suatu saat nanti hidupnya akan berakhir tragis seperti yang dialami Marlina. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Jelmaan Siluman Ular. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.